Yo yo yo, welcome back guys. Berjumpa lagi dengan saya. Di sini saya akan menjelaskan bagaimana cara merubah arus kelistrikan motor yang masih AC menjadi arus DC untuk menggunakan bohlam LED biar bohlamnya tidak bergetar ataupun memakai bilet. Dari pertama kita mulai dari spool ya, yang ada di mesin itu ada kabel yang berwarna kuning dan berwarna putih. Kabel putih untuk ke pengisian aki dan yang kuning itu menuju kiprok dan langsung ke lampu ya teman-teman. Jadi kabel kuning itu tidak kita pakai karena kita akan rubah menjadi DC, karena kalau dari spool langsung itu masih AC. Di sini saya gambarkan lagi pada kiprok, dan untuk kabel yang dari spool warna kuning tadi sudah dipotong ya. Dan untuk di pin kedua itu warna putih yang asalnya dari pengisian kabel putih yang dari spool tadi ya teman-teman ya. Soket satu warna hijau itu sebagai ground atau masa atau arde atau masa rangka ya teman-teman. Nah, untuk kabel kuning ini kita potong juga. Di soket nomor 3 ada kabel kuning yang tembusannya ke spool tadi. Nah, itu kabel putihnya langsung ke kiprok, kemudian dari kiprok itu diteruskan ke kabel warna merah ya teman-teman. Dan kabel warna merah itu menuju ke aki dan juga ke kunci kontak teman-teman. Nah, jadi potongan kabel kuning tadi yang kabel kiprok itu kan kita potong. Nah, dari kunci kontak itu inputnya berwarna merah dan keluarnya berwarna coklat untuk motor Honda ya teman-teman. Nah, itu yang dari aki tadi, kabel warna merah tadi masuk ke kunci kontak, kemudian jika kontak on keluar di kabel warna coklat. Jadi potongan kabel kuning yang dari kiprok tadi disambungkan ke output kunci kontak, dan itu sudah jadi ya teman-teman. Sudah, sebenarnya begitu doang. Yang dari spool kita potong, yang dari kiprok kita potong, kemudian potongannya kita sambungkan ke kabel warna coklat. Pokoknya cari aja kabel yang warna coklat, itu pasti output dari kunci kontak. Nah, ini saya perjelas lagi untuk detailnya teman-teman. Kabel kuning yang dari spool tidak kita pakai lagi atau dipotong. Habis itu dibungkus ya biar aman, biar tidak kena air. Kemudian poin yang kedua, kita potong juga kabel pada kiprok. Kabel yang warna kuning, maksud saya kabel warna kuning yang ada di kiprok. Nah, itu kita potong. Kemudian di jumper atau disambungkan ke kabel yang warna coklat. Bisa dimengerti teman-teman ya, semoga dipahami lah. Ya, ikuti aja proses-proses yang tadi ya teman-teman. Dan ini untuk poin kedua saya perjelas lagi yang pada kabel kiprok ya teman-teman. Ini kan di kiprok kan ada kabel yang warna kuning. Kabel warna kuning itu asalnya dari spool, kemudian mampir dulu ke kiprok, baru diterusin ke lampu. Nah, kabel kuning itu kita potong teman-teman ya. Nah, potongannya baru kita lanjutin ke kabel warna coklat, kita sambungin gitu loh teman-teman ya. Mudah kok. Nah, ini jelas ya teman-teman, bisa dimengerti ya teman-teman. Oke, kemudian kita lanjut untuk yang nanya pada pemasangan relay pada lampu tambahan ya teman-teman. Misal kita masang lampu sorot, lampu tembak gitu ya. Ada yang nanya ini pemasangan relaynya gimana. Untuk lampu bilet kan saya juga banyak yang nanya itu pada bilet yang saya rakit itu pemasangan relaynya gimana. Untuk kabel-kabelnya itu sebenarnya padahal sudah ada kan kabel untuk bilet itu khusus HID, itu sudah ada soket-soketnya sebenarnya, tinggal dirakit aja sih, semudah sebenarnya dipahami. Tapi ini saya gambarkan lagi ya skemanya ya teman-teman ya. Oke, untuk skema relay klakson atau relay lampu yang kaki 4 itu ya teman-teman, itu awalnya dari aki positif ya. Dari aki positif itu melalui sikring terlebih dahulu. Ingat, sikring itu wajib ya teman-teman. Jika ada konslet itu tidak akan terbakar kabelnya, bahaya sekali itu jika tidak ada sikring. Nah, untuk dari aki itu, dari positif aki masuk ke kaki 4, kaki nomor 30 ya teman-teman. Untuk kaki 86 itu adalah ground, dan kaki 55 dari saklar ya, misalkan relay klakson. Jadi dari saklar klakson
untuk relay lampu ya, dari saklar lampu, dan kemudian pada angka 87 itu arahnya ke lampu dekat ya teman-teman. Terus bagaimana dengan lampu jauhnya? Jika pilot kan menggunakan silinder ya teman-teman. Maaf, ini ada kesalahan gambar, saya coret lagi. Nah, untuk lampu jauhnya itu kan dari saklar low high, dari lampu dekat dan lampu jauh ya. Itu pada kabelnya kita kasih dioda 2 ampere lah, 2 ampere itu sudah cukup. Dioda itu satu arah ya teman-teman. Arahnya dari yang polos menuju ke gelang putih. Jadi silakan dibalik-balik aja, pasti berhasil, saya jamin pasti berhasil. Jadi tinggal ditambah dioda seperti ini. Nah, cukup seperti itu saja. Silakan dicoba. Sekian, terima kasih.